Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah kita akan melanjutkan tadabbur kita terhadap kitab suci Al-Qur'an ini dengan menggunakan metode tanzil ya. Jadi dari bagaimana kita menapaktilasi turunnya Al-Quran dari proses turunnya Al-Quran. Yang saat ini kita mencoba mempelajari, membahas surat yang turun urutan ke-8, yaitu urutan ke-8 itu surat Al-A'la. Surat ini adalah surat yang termasuk surat yang paling dicintai Nabi. Surat yang paling sering dibaca Nabi pada momen-momen penting gitu, momen-momen yang biasanya mengumpulkan banyak jamaah, misalnya pada hari raya, hari Jumat, sholat witir gitu, pokoknya sholat yang penting Nabi seringkali membaca surat ini ya. Kalau Jumat itu biasanya surat Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah, kadang-kadang dengan surat-surat yang lain. Tapi surat ini sangat sering dibaca Nabi, seolah-olah Nabi pengen umatnya itu paham betul gitu surat ini gitu. Nah, kalau kita lihat konteks yang surat yang sebelumnya turun, yaitu surat At-Takwir, di mana surat At-Takwir itu kan intinya menegaskan bahwa pembelaan terhadap Nabi, Al-Quran, Malaikat Jibril ya, bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah, dariku, kata Allah, menjawab tuduhan-tuduhan kaum kafir Quraisy pada saat itu, bahwa Al-Quran ini adalah karangan gitu ya, dari jin, dari syaitan gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad ini dikatakan gila gitu. Yang menyampaikan ini juga gak tahu siapa gitu, karangan dari Nabi. Di surat At-Takwir itu kan ditegaskan bahwa innahu, bahwa Quran ini adalah laqaulu rasulun karim, adalah perkataanku yang disampaikan oleh malaikat yang istimewa, yang paling top gitu ya, Jibril, yang kuat, yang tempatnya adalah di arsy, di sisi arsy gitu. Kemudian bahwa wa ma sahibukum bimajnun, bahwa temanmu ini Nabi Muhammad ini sama sekali bukan orang yang gila. Dia ini adalah orang yang kau tahu sendiri, orang yang jujur sejak kecil sampai saat ini. Kemudian bukan juga perkataan setan ya. Terus kemudian Allah menyampaikan fa'aina tadhhabun, engkau mau pilih yang mana, terserah. Ini kalau kamu mau pilih yang ini, maka kamu akan mendapati akan dijemput oleh surga. Sementara kalau kamu mau pilih yang mengkufuri, silahkan juga, itu pilihanmu, maka tempatmu nanti adalah jahim yang sudah siap memangsamu. Nah, kalau kita lihat di surat At-Takwir itu tonnya adalah tegas, penolakan gitu ya, perlawanan gitu terhadap pembelaan terhadap Nabi kepada orang-orang kafir Quraisy. Kalau surat Al-A'la ini tonnya lebih lembut, lebih pada fokus pada penyampaian substansinya gitu, substansi dakwah. Jadi tidak lagi banyak memfokus pada orang-orang yang menolak. Aku sudah tegaskan bahwa engkau ini adalah orang yang terpercaya. Quran ini adalah orang yang memang benar-benar kalamullah dan disampaikan oleh Jibril, malaikat yang terbaik. Yang sekarang sampaikan poin-poin penting dari apa yang dakwahmu ini, risalahnya ini. Nah, surat ini diawali dengan kalimat kata perintah sabbih. Di Al-Quran itu ada surat-surat yang disebut sebagai surat al-musabbihat, yaitu surat-surat yang diawali dengan kata tasbih ini. Ada 7 surat yang diawali dengan kata tasbih, dan bentuk katanya itu juga membentuk suatu urutan yang penuh makna juga. Kalimat surat pertama yang menggunakan kata tasbih ini dalam bentuk kata dasarnya, kata masdarnya, kata benda infinite-nya gitu ya, yaitu surat Al-Isra.
yang subhanalladzi asra bi abdihi itu surat pertama di dalam Al-Qur'an yang menggunakan kata tasbih ini dalam bentuk kata dasarnya. Jadi subhana, maha suci. Kenapa diartikan maha suci? Sabbah itu sebenarnya adalah artinya orang yang berenang itu sabbah. Sabbah karena dia melayang gitu ya, mengapung gitu ya di air, dan ingin, kalau orang berenang itu bukan berada di satu tempat, tapi ingin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Ya, karena dan harus bergerak terus gitu. Ya, karena sifat itu berpindah dari satu titik ke titik yang lain itu, maka kemudian terhadap kata Allah ini juga digunakan kata sabaha supaya kita harus berpindah gitu ya, berpindah dari apapun pemaknaan kita kepada Allah kepada satu pemaknaan yang terbebas dari pemaknaan kita terhadap makhluk gitu. Jadi apapun, walaupun mungkin namanya sama gitu ya. Allah Maha melihat, makhluk juga melihat. Allah Maha mendengar, makhluk juga mendengar. Tapi pendengaran Allah beda dengan pendengaran Allah gitu ya. Penglihatan juga seperti itu. Jadi kita diminta untuk berpindah, mensucikan gitu ya dari segala sifat, walaupun sifat itu baik, tapi kalau itu sifatnya makhluk, itu Allah nggak seperti itu gitu. Nah, pertama tadi surat Al-Isra, terus kemudian surat-surat yang berikutnya itu bentuknya sudah nggak kata benda lagi, tapi kata kerja lampau, sabbaha, seperti di surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu diawali dengan sabbaha, di mana di situ dijelaskan, intinya surat-surat yang diawali dengan kata tasbih ini menjelaskan sesuatu yang luar biasa. Seperti surat Al-Isra itu peristiwa Isra Mi'raj. Al-Hadid itu di situ disebutkan anzalal hadid. Ulama dulu itu menjelaskan anzalal hadid itu ya menciptakan besi. Tapi sebenarnya anzala itu menurunkan. Ternyata ulama-ulama sekarang didukung oleh ilmuwan-ilmuwan, ternyata besi itu bukan dari bumi. Besi itu asalnya memang dari atas. Maksudnya pecahan ledakan supernova, bintang-bintang di atas itu yang kemudian menghasilkan ferrum itu, besi itu, dan itu kemudian diturunkan ke bumi. Kenapa diturunkan ke bumi? Karena memang besi itu dibutuhkan di bumi. Jadi semua itu dipersiapkan alam semesta sampai itu untuk kebutuhan manusia. Bayangkan kalau di bumi ini nggak ada besi. Ini kan semua besi semua nih yang membuat kekuatan. Jadi Allah benar-benar menciptakan segala sesuatu ini supaya kehidupan di bumi ini bisa berlangsung dengan baik. Terus habis itu sabahal yang al-hasyr itu gimana Nabi umat Islam bisa mengalahkan Bani Nadir, Bani Yahudi di Madinah tanpa peperangan. Padahal Bani Nadir ini Bani yang Yahudi yang sangat kuat, bentengnya sangat kuat di Madinah itu, persenjataannya kuat. Sementara umat muslimin pada saat itu bahkan dalam kondisi yang sedang lemah setelah perang Uhud. Setelah perang Uhud itu kan sedang down gitu ya. Nah itu dan Bani Nadir kemudian punya banyak kesalahan kepada perjanjian Piagam Madinah itu, dan terakhir yang fatal itu adalah percobaan untuk membunuh Nabi. Nabi diundang bersama sahabat ke perkampungan Bani Nadir itu, disiapkan tempat duduk, tapi di atasnya itu mau ditimpakan batu gitu. Jadi mau membunuh gitu ya. Tapi Nabi diberitahu malaikat untuk pindah, sehingga akhirnya dikepung. Tapi dikepung pun nggak bisa apa-apa karena ya sangat kuat benteng. Nah, pertolongan Allah sehingga akhirnya mereka itu ditimpakan rasa takut dan sebagainya, jadi bisa mengalahkan mereka. Nah, setelah sabbaha kemudian yusabbihu. Yusabbihu itu fi'il mudhari. Itu surat Jumat itu yusabbihu, dan terakhir adalah surat ini. Bentuknya adalah fi'il amr, perintah, sabbih, sucikanlah. Nah, pada surat-surat sebelumnya kan ada anggapan bahwa
orang untuk bergantung kepada ciptaan-ciptaan Allah, ya, pada bintang-bintang, kepada makhluk-makhluk gitu ya. Nah di sini ada perintah untuk mensucikan semua hal, baik itu namanya, baik itu sifatnya, baik itu perbuatannya dari Allah, dari segala hal yang tidak pantas gitu. Sehingga semua bukan hanya namanya, tadi Maha melihat, Maha mendengar, Maha itu semuanya itu Allah sangat jauh berbeda dan tidak bisa diperbandingkan dengan sifat-sifat yang sama di makhluk. Dan semua perbuatan-perbuatan Allah itu adalah yang terbaik. Sehingga kalau Nabi itu mengajarkan setelah sholat itu kan ada zikir yang subhanallah, subhanallah sampai 33 kali gitu ya. Nah, itu kita dididik oleh Nabi itu supaya mensucikan Allah, bahwa semua yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik. Sehingga ketika kita berhasil atau bisa mensucikan Allah, maka kalimat yang keluar dari kita adalah alhamdulillah, alhamdulillah. Diulangi lagi kan, 33 kali lagi. Ketika kita bisa menginternalisasi syukur kita itu alhamdulillah, maka kita bisa membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berikutnya gitu ya. Jadi pendidikan Nabi, pengajaran Nabi dalam zikir itu juga penuh makna gitu ya. Nah, setelah surat ini turun, kemudian Nabi menyampaikan bahwa bacalah ini pada sujud-sujud kalian. Maka di dalam sujud kita dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada dan bersyukurlah gitu ya. Kalau di surat Al-Waqiah itu kan fasabbih bismi rabbikal azim, itu bacalah pada ruku subhana rabbiyal azim gitu. Nah ini dibaca pada saat ruku gitu ya. Sujud yang ini sabbihisma rabbikal a'la. Jadi subhana rabbiyal a'la. Nah, kenapa kita perlu mensucikan Allah dalam segala asma, sifat, perbuatan dan wujudnya? Karena yang pertama, Allah itu yang menciptakan. Jadi ada 4 sebab di sini, yaitu yang pertama karena Allah itu menciptakan segala sesuatu. Khalaqa, menciptakan segala sesuatu itu Allah. Karena Allah yang menciptakan kamu, pasti segala sesuatu yang dilakukan kepada ciptaan-ciptaannya adalah sesuatu yang memang paling tepat gitu. Karena Allah yang menciptakan. Tidak mungkin yang menciptakan itu paling tahu kondisi kebutuhan dari yang diciptakan itu. Sehingga sucikan. Kalau kamu punya prasangka buruk ya kepada Allah, ya Allah kenapa ini kok, misalkan kemarin waktu gempa Aceh gitu. Kenapa kok Aceh gitu. Kenapa misalnya Lombok yang negeri daerah banyak masjid gitu. Kenapa itu sucikan. Jadi jangan punya prasangka yang buruk kepada Allah terhadap semua apa yang diciptakan, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Subhanallah. Ikutannya nanti kalau sudah subhanallah alhamdulillah gitu. Nah, Allah yang menciptakan. Kemudian fasawwa, Allah yang menyempurnakan. Jadi semua yang Allah ciptakan itu sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu seimbang oleh Allah, kecuali kalau dirusak keseimbangannya oleh manusia atau makhluk gitu ya. Sehingga apapun yang diciptakan oleh Allah itu adalah sesuatu yang sempurna. Bukan hanya manusia yang diciptakan sempurna, tapi semua diciptakan sempurna sesuai dengan tujuannya gitu. Karena Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah, maka Allah menciptakan manusia seperti kita ini. Kenapa Allah menciptakan matahari itu begini, panas, garis erdarnya begini? Karena Allah menciptakan matahari itu untuk fungsinya itu, dan seterusnya. Termasuk jin, setan, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ya. Pertama menciptakan, kedua menyempurnakan, yang ketiga walladzi qaddara, yang menciptakan kadarnya masing-masing itu berbeda-beda. Manusia itu diciptakan kadarnya, misalnya penglihatannya ya hanya bisa melihat dalam konteks batasan ini. Semakin jauh nggak bisa. Dan lihatnya juga dalam ya misalkan saya tahu nih Pak Kukui pakai baju warna biru, tapi ini bahannya apa, terus ini nggak tahu, saya nggak bisa, penglihatan saya ini terbatas sampai ke situ gitu. Bayangkan kalau kita bisa sampai melihat sampai di zoom sampai bisa kelihatan
sangat yang kecil-kecil unsurnya itu. Bayangkan kita nggak akan nyaman. Ini kita mau makan, wah ini ada bakterinya, ada ini bergerak, nggak jadi makan kita gitu. Nah, tapi jadi artinya manusia itu Allah menjadikan bahwa semua itu ada kadarnya. Pendengaran, kalau kita mendengar semua, wah nggak bisa tidur kita. Sampai pendengarannya kan kita dibatasi dari sekian hertz sampai sekian hertz. Di bawah itu kita nggak dengar, di atas itu nggak dengar. Bayangkan kalau kita nggak dikasih batasan-batasan itu, bagaimana nggak nyamannya kita hidup gitu. Ya, dan semuanya kita dikasih kadar-kadarnya gitu. Bahwa kadarnya, misalnya kadarnya Pak Arif dikasih berbeda dengan kadarnya Pak Masri. Karena Allah pengen punya misi yang berbeda dengan Pak Arif dan Pak Masri. Sehingga kadarnya dibuat yang berbeda-beda. Jadi kadar yang berbeda-beda itu bukan berarti Allah nggak adil, tapi ya Allah pengen punya misi yang diemban masing-masing. Sehingga kita perlu tahu misi kita itu apa. Kalau kita kita dihidupkan di kafling ini, itu masing-masing kita punya misi, punya peran gitu ya. Nah, peran kita itu yang Allah berikan supaya kita berusaha menggunakan peran itu, potensi-potensi yang ada di kita ini sebaik-baiknya. Dan bukan hanya diberikan kadar, tapi juga diberikan fahada, diberikan petunjuk, bekal. Jadi tidak dibiarkan setiap makhluk itu diberikan petunjuk. Bukan hanya manusia, matahari diberikan petunjuk gimana dia bersinar, gimana dia mesti berputar, dengan kecepatan berapa, lintasannya mana, bulan begitu, planet-planet dan sebagainya. Semua itu punya petunjuknya masing-masing. Manusia juga diberikan petunjuk, binatang dikasih petunjuk, semuanya dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah itu menciptakan, menyempurnakan, kemudian memberikan kadarnya, memberikan takdirnya masing-masing, hanya manusia diberikan keistimewaan. Kalau yang lain itu matahari, bulan dan sebagainya itu nggak bisa, ya pokoknya ikut aja, nggak ada pilihan. Tapi kalau manusia diberikan pilihan, boleh jalan. Makanya ada di ayat sebelumnya itu faina tadzabun, mau pilih jalan yang mana terserah. Nanti di surat Asam juga begitu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di surat Al-Balad fahadainahu najdain, diberikan dua jalan, terserah mau pilih yang mana. Nah, manusia punya pilihan itu. Nah, makanya nanti ada pertanggungjawaban. Tapi petunjuk, semua diberikan petunjuk. Petunjuk itu juga bertingkat-tingkat. Ada petunjuk yang berupa insting. Seperti ada panas kita menjauh gitu ya, panca indera itu juga petunjuk. Kemudian akal itu juga petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tinggi adalah hidayah agama, hidayah Al-Qur'an ini yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian ayat keempat dan kelima itu gunanya digunakan oleh Allah untuk menjadi sebuah ilustrasi. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Walladzi, dan yang menumbuhkan mar'a itu asal katanya ro'a. Ro'a itu sebenarnya pemimpin. Makanya ada hadis Nabi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa setiap kita itu adalah pemimpin dan kita akan dipertanyakan, akan diminta pertanggungjawaban terhadap pemimpin kita. Apa yang kita pimpin. Ro'a, pemimpin. Atau sebenarnya makna awalnya itu adalah penggembala. Ro'a itu penggembala. Penggembala itu kan memimpin gembalanya gitu kan. Tanggung jawab, kalau ada yang hilang, ada yang sakit, ada yang kemana-mana salah masuk ke kandang orang gitu ya. Nah itu ro'a. Nah di sini mar'a itu adalah tempat gembala. Tempat gembala itu ya tempat, maksudnya kenapa di sini rerumputan? Ya karena biasanya orang menggembala itu di tempat yang rerumputan yang hijau gitu ya. Makanya di sini Allah menjelaskan walladzi akhrajal mar'a. Allah yang menumbuhkan rerumputan yang hijau itu. Daun-daunan yang hijau-hijau itu Allah yang menumbuhkan. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Tapi nggak selamanya hijau itu. Lama-lama juga nanti akan kering dan kemudian menghitam. Jadi semakin matang, biasanya segala sesuatu itu biasanya semakin menua warnanya. Nah, semakin tua maka itu disebut ahwa, semakin matang, semakin tua. Nah, apa hubungannya sama yang sebelumnya? Ada banyak tafsir. Nah, diantaranya adalah yang paling kuat ya dengan kalau kita hubungkan dengan hada Al-Qur'an, petunjuk Al-Qur'an, bahwa aku ini sudah memberikan Al-Qur'an yang ini seperti sesuatu yang hijau tadi, yang akan berguna untuk
eh, kesehatanmu, untuk keselamatanmu gitu ya. Tapi ingat, kamu ini waktunya terbatas. Kamu ini semakin lama semakin tua, nggak selalu bisa menikmati Al-Quran ini, petunjuk ini. Maka cepat-cepatlah gitu. Cepat-cepatlah kamu ini ketika kamu dihadirkan Al-Quran petunjuk ini, cepat-cepatlah konsumsi gitu. Jangan tunda-tunda, karena nanti petunjuk itu nggak selamanya akan ready buat kamu gitu. Jadi ketika kamu disajikan petunjuk itu, ayo ambil, nikmatilah gitu. Seperti salah satu hadis Nabi itu menyebutkan bahwa Al-Quran itu ma'dubatullah, hidangan Allah. Makanlah, konsumsilah gitu. Karena nggak selalu ada gitu. Jadi ketika kita punya kesempatan untuk mempelajari, membaca, mengambil intisari dari Al-Quran ini, gunakan kesempatan itu. Karena faja'alahu butha'an ahwa. Karena suatu saat nanti kamu gak punya kesempatan lagi gitu untuk mendapatkan itu hijaunya petunjuk ini gitu ya. Itu diantara tafsir dari ini. Nah, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 5 ini berbicara tentang Sang Pencipta Allah, Sang Khalik. Nah, mulai ayat ke-6 dan seterusnya ini berbicara terkait dengan makhluk ciptaan Allah. Dan ciptaan pertama yang dibahas di sini adalah ciptaannya yang paling mulia, paling dicintai, paling mulia, yaitu Rasulullah SAW, yang di sini ditegaskan oleh Allah bahwa nggak usah takut wahai Muhammad, engkau nggak akan lupa, engkau nggak akan. Jadi kan ada kekhawatiran Nabi, wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Allah itu, Nabi takut lupa, gitu, lupa untuk diingat dan kemudian disampaikan kepada umatnya. Dan ini Allah menegaskan, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan padamu dan sehingga kamu nggak akan lupa. Jadi ini penegasan juga, selain menetramkan Nabi, menegaskan juga kepada kita semua umatnya bahwa kan buat umat ini tentram kan. Ini Nabi yang menyampaikan ini dijamin oleh Allah nggak akan lupa gitu. Sehingga kalau apapun yang dari Nabi, ya ini pasti dari Allah kan. Karena Allah menjamin sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah itu sebenarnya walaupun Nabi itu dijamin nggak akan lupa, tapi itu tidak mengurangi kekuasaannya Allah. Di sini ada kecuali jika Allah menghendaki. Tapi Allah nggak akan menghendaki itu, karena ada juga di ayat yang lain tentang penghuni surga gitu. Penghuni surga itu kekal di dalamnya, kenikmatan dan sebagainya. Tapi ada tulisannya illa masya Allah. Jadi walaupun surga kita kekal di sana, tapi dengan kondisi seperti itu tidak mengurangi kehendaknya Allah. Kalau Allah mau bisa aja dicabut gitu. Jadi kira-kira ini konteksnya gitu ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguhnya dia mengetahui apa yang ditampakkan maupun yang disembunyikan. Karena Allah Maha tahu itu. Jadi Nabi khawatir itu Allah tahu gitu. Dan itu diyakinkan oleh Allah. Kemudian wa nuyassiruka lil yusra, dan Allah akan memudahkan, memberikan kemudahan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil yusra. Jadi Allah karena ini masih di awal-awal risalah wahyu, Allah selain menenteramkan Nabi bahwa kamu nggak akan lupa, juga Allah akan memudahkan jalan, nggak usah khawatir, nanti aku akan memudahkan kamu gitu, untuk menyampaikan ini semua lil yusra, memudahkan dengan kepada kemudahan, lil yusra. Sehingga ajaran Islam ini sebenarnya adalah ajaran yang sebenarnya memudahkan ya. Jadi salah satu karakteristik ajaran Islam ini ajaran yang mudah. Jadi Allah nggak menghendaki kesulitan kepada hamba-hambanya, sehingga di sini wa nuyassiruka lil yusra. Ini juga salah satu, kata para ulama itu, kelebihan Nabi Muhammad dibanding yang lain. Kalau kita ingat doanya Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Nabi Musa meminta doa kepada Allah, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Di sini Allah tanpa Nabi meminta
tanpa terucap doa itu Allah sudah mengatakan wa nuyassiruka lil yusra. Tanpa meminta yasirli amri sudah wa nuyassiruka, kami akan mudahkan. Tanpa meminta rabbi shrah li sadri nanti ada alam nashrah laka sadrak. Jadi bahkan di surat Al-Baqarah itu Nabi melihat-lihat ke atas saja sudah langsung kiblatnya dipindahin. Aku tahu kamu mau pengen kiblatnya pindah ke Ka'bah gitu ya. Maka pindahkan ke Ka'bah. Jadi ini kecintaannya Allah yang Nabi Muhammad SAW dan umatnya, ya kita harus berbangga jadi umatnya dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Nah, karena sudah dimudahkan terhadap kemudahan, maka fadzakir, maka ingatkanlah, berikanlah peringatan. Inna fa'atidz dzikra. Ini ada yang menafsirkan berilah peringatan kalau peringatan itu berguna. Jadi ini ada yang menafsirkan itu ya, saya sampaikan dulu bahwa lihat-lihat juga kira-kira berguna nggak saya sampai ini. Kalau berguna maka berikan peringatan. Kalau nggak ada gunanya ya nggak usah gitu. Itu ada satu penafsiran seperti itu. 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak, ini sudah nggak usah ini lagi. Tapi ada yang menafsirkan dan ini saya kira lebih kuat ya, bahwa ingetin itu nggak ada batasannya. Ingetin aja ke siapa aja. Kita nggak tahu apakah berguna atau enggak, itu nggak tahu. Peringatan kita. Kadang kita ngomong yang panjang nggak didengar, tapi kadang ngomongin satu kata, 2 kata, tapi kena gitu ya. Itu kita nggak tahu. Maka fadzakir, pokoknya ingetin aja. Jangan bosan-bosan ngingetin. Ya. Fadzakir inna fa'atidz dzikra. Di sini kalau yang penafsiran yang kedua itu adalah bukan jika, bukan, jadi fadzakir sebab itu berilah peringatan jika peringatan itu berguna. In itu kan sebenarnya artinya jika. Tapi untuk yang tafsir kedua ini in-nya itu diartikan dengan karena. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Jadi jangan ragu-ragu memberikan peringatan, karena peringatan itu pasti akan bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat buat yang menerima, paling nggak yang ngingetin itu bermanfaat buat yang pengingatnya gitu. Saya dzakkaru may yakhsha. Nah, ini baru ada dua objek yang di objek dakwahnya Nabi itu ada orang yang yakhsha, orang yang punya rasa takut walaupun sedikit. Jadi punya rasa takut walaupun sedikit itu akan bermanfaat itu peringatan gitu. Wa yatajannabuhal ashqa, dan orang yang paling celaka sebenarnya ashqa ini. Al ashqa ini paling celaka. Jadi superlatif itu bentuknya al ashqa itu. Jadi kalau enggak benar-benar paling celaka maka dia akan menjauhi. Kalau enggak benar-benar keterlaluan gitu ya, paling enggak ada sedikit itu peringatan itu ada gunanya. Kecuali yang benar-benar al-ashqa, wa yatajannabuha, maka mereka akan menjauhi orang. Siapa yang akan menjauhi itu adalah orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka ini akan masuk ke dalam neraka yang besar, dan di dalam neraka itu mereka itu tidak mati, tidak hidup. Kan semua manusia itu hidup 2 kali, mati 2 kali. Ahyaina tasnatain wa amataina isnatain. Jadi mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati dari mati terus dihidupkan, hidup kemudian mati dihidupkan lagi di alam barzah ya. Itu setiap orang pasti begitu. Nah, setelah di alam barzah itu, kalau orang yang beriman maka akan dia hidup lagi, hidup yang hakiki. Fa innal jannata lahiyal hayawan, bahwa di dalam surga itu benar-benar hidup yang hakiki. Orang yang kafir masuk neraka, dia tidak hidup, tidak mati. Ini makanya di sini tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Mati enggak, hidup enggak gitu. Siksa terus. Nah, itu yang kalau mati kan enggak ngerasa siksa. Tapi hidup apa kayak gini gitu. Enggak ada enaknya gitu. Nah, makanya di sini disebutkan tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Nah, qad aflaha man tazakka. Nah, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya. Karena Allah sebenarnya menciptakan segala orang ini, manusia ini dalam keadaan suci, yang kemudian dalam kehidupan itu dia kotori. Nah, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu. Atau bisa juga tazakka ini menumbuhkan, mengembangkan potensinya. Jadi orang yang ahli berpikir sungguh beruntung, sungguh akan sukses. Orang yang
memanfaatkan potensi berpikirnya, ada yang kekuatannya, ada yang kekayaannya, ada. Nah, semuanya yang mengembangkan potensinya maka akan sukses. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan selalu mengingat Allah ketika dan dia sholat gitu, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia itu punya kekuatan, punya kelebihan, dia masih butuh pada Allah sehingga masih terus untuk berdoa gitu. Kemudian sedangkan orang yang kafir itu lebih memilih kehidupan yang dunia, dia lebih memilih kenikmatan yang instan, yang segera, yang sekarang dibanding dengan kenikmatan akhirat yang nanti akan kekal gitu ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik, sudah lebih baik dan lebih kekal. Di dunia jauh lebih rendah dan sementara gitu. Tapi orang lebih banyak milih itu karena kelihatan dan segera gitu ya. Nah, semua ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini sebenarnya bukan hal baru. Ini juga disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Makanya disebut inna hadza la fi suhufil ula. Ini juga semua di dalam suhuf-suhuf yang lalu, suhufi Ibrahim wa Musa dan yang lain-lain gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi ini, yang sahibmu ini gitu, itu bukan sesuatu yang mengada-ngada, sesuatu yang baru. Ini juga yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, Nabi Bani Israel, Nabi yang lain-lain, kaum-kaum itu juga menyampaikan hal yang sama. Nah itu, uangnya yang mau. Nah itu kira-kira pesan-pesan di dalam surat Al-A'la yang luar biasa. Tentang Khalik, pencipta, tentang makhluk, dan makhluk itu dimulai dari makhluk yang paling dicintainya yaitu Nabi Muhammad. Kemudian umatnya itu ada dua terpisah, orang yang setidaknya punya sedikit rasa takut akan mendapatkan manfaat, tapi orang yang kebangetan itu akan celaka, dan orang yang ciri-cirinya orang yang celaka itu adalah orang yang dia lebih cinta terhadap kenikmatan dunia dibanding akhirat. Sementara orang yang akan sukses itu adalah orang yang selalu membersihkan dirinya, mensucikan jiwanya, mengembangkan potensinya, dan lebih orientasinya itu kepada akhirat. Nah itu kira-kira pesan Allah di dalam surat Al-A'la ini yang agak berbeda dengan tone-nya ya. Ini lebih lembut, lebih kepada substansi ya. Kalau yang sebelumnya kan lebih ke penegasan, penidaan kepada anggapan-anggapan orang yang salah gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih Pak Umar. Ternyata maknanya sangat dalam ya. Mungkin selama ini kita kalau mendengar atau membaca kan kalau belum mengetahui makna secara luas seperti ini kan biasa-biasa aja. Tapi setelah kita mendalami ternyata luar biasa. Jadi surat Al-A'la ini surat ke-87. Artinya itu yang maha tinggi ya, ada 19 ayat ya. Tadi disampaikan Pak Umar bahwa surat ini adalah surat yang paling disenangi Rasulullah untuk membacanya ketika utamanya di event-event besar pertama Pak ya, saat pertama sholat yang sholat Id, sholat witir, sholat hari raya Pak ya. Jadi kandungannya surat Al-A'la ini adalah pensucian Allah dan menetapkan keesaannya serta kuasanya menciptakan serta memberi tuntunan wahyu kepada Nabi. Hal ini menuntun manusia ke jalan yang benar ya. Jadi perintahnya adalah wahai Nabi, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dari hal-hal yang tak layak bagi kemuliaannya. Jadi Allah memerintahkan Rasulnya agar mensucikan namanya dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebesaran serta kemuliaan zat-zat dan sifatnya. Tadi disampaikan juga bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di alam ini ya. Kemudian Allah mengetahui segala kebutuhan makhluknya ya, termasuk kita apalagi ya. Kemudian dan Allah menyempurnakannya, kemudian menciptakan kadar yang berbeda-beda. Jadi kita tuh setiap manusia kan punya keunikan sendiri ya. Yang satu sama lain itu berbeda ya. Pak Amin ada keunikan, Pak Masri dan sebagainya ya. Uniknya itu unik yang bisa jadi unik yang memang menuntun kepada yang lainnya atau juga memberi peringat kepada yang lainnya ya. Saling melengkapi. Betul. Jadi semua Allah memberi petunjuk, semua makhluk diberi petunjuk ya. Termasuk
binatang yang sekecil apapun kan Allah mengetahui kebutuhannya, diberi petunjuk. Walaupun mungkin berbeda dengan kita sebagai manusia yang sangat sempurna ya. Jadi dan Allah juga memberikan hidayah seperti Al-Quran ini. Itu barangkali yang tadi dibahas oleh Pak Umar. Mungkin ada yang perlu didiskusikan atau mungkin ditanyakan lebih luas. Mungkin pertama Pak PKI, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau lihat turunnya berapa kali? Ke-8 ya? Ke-8. Ke-8 turunnya, artinya di awal-awal. Betul. Di sini ceritakan kekuasaan Allah, Maha Pencipta dan segala. Yang saya tanyakan Pak, untuk mengenalkan agama itu kan kita ada mengenal ada Allah, ada manusia, dimulai dari Adam, ada setan, iblis. Nah, kalau pengenalan itu di surat berapa yang mengatakan manusia diciptakan di surga makan buah kodi? Ya, jadi kita kalau kaki dalam perantau dikatakan dulu, gitu ya, kita dikasih tahu dulu. Nih di dunia itu ada manusia diciptakannya begini, ada. Nah, jadi kita tahu manusia ada, nanti kita akan digoda setan, gitu kan? Setan itu akan selalu menggoda sampai akhir zaman. Itu dikenakannya pada surat keberapa? Karena ini kita langsung udah masuk ke permainan, tapi tokoh-tokohnya itu belum disebut seolah-olah gitu. Apakah itu berdekatan dengan ini pengenalan Adam akan diciptakan, Hawa diciptakan, nurut dan manusia? Jadi hari ini aja menurut Pak Umar kira-kira gimana? Yang kedua kan ini termasuk yang surat-surat pendek ya di ala ini, dan ada juga yang surat panjang hampir 300 Al-Baqarah. Nah, yang saya tanyakan kenapa gitu bisa ada yang surat hampir 300, ada yang cuma 5, padahal ada 3. Logika saya mungkin dari 300 Al-Baqarah dengan menceritakan berbagai kejadian bisa dipotong-potongkan gitu ya. Ada itu kan diceritakan dari Al-Baqarah itu banyak cerita dalam saat dari Alif Lam Mim sampai ujung itu kan menceritakan berbagai ada kisah Allah. Kenapa nggak dipotong-potong gitu jadi kayak ini jadi 5 ayat satu surat gitu. Namun mohon ya, mungkin saya hanya logika aja, mungkin saya kalau mau benar saya nanyakan aja itu. Itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya sangat ini Pak, ya, sangat relevan ya menurut saya. Ya pertama sebenarnya dari ayat yang pertama turun kan sudah langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Langsung bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi dikenalkan bahwa kamu ini bukan ada dengan sendirinya tapi ada yang menciptakan. Dan itu diulang terus ya, bahwa engkau ini diciptakan, Allah yang menciptakan, bukan hanya menciptakan tapi juga memelihara kamu, memberikan kamu segala macam, termasuk di sini kan. Jadi di yang tahapan-tahapan awal dakwah Nabi itu yang disampaikan memperkuat akidah. Jadi akidah bahkan sampai 13 tahun di Mekah itu yang disampaikan itu sangat dominan berkaitan dengan akidah. Belum cerita suruh sholat, suruh puasa, suruh zakat, itu nanti itu. Pokoknya kamu ini ada yang menciptakan, kamu ini nanti akan ada pertanggungjawaban, itu diulang-ulang. Jadi belum cerita nanti Adam, itu nanti di Madinah itu Al-Baqarah itu. Al-Baqarah itu nanti di Madinah. Jadi metodologi Al-Quran itu mengulang-ulang akidah, karena akidah itu adalah fondasinya. Jadi ketika fondasi ini benar-benar kuat, Allah itu satu, kan ada risalah agama sebelumnya yang diselewengkan. Ya, mereka banyak memuji Allah, tapi tidak mensucikan. Oke, puji Tuhan. Itu sering banget itu kan. Tapi dia tidak mensucikan Tuhannya gitu ya, karena antara lain dengan Tuhan punya anak, gitu, punya ini. Nah itu yang benar-benar di awal dibersihkan itu dari kotoran-kotoran seperti itu. Baru setelah itu bicara tentang yang tumbuh di atas itu, termasuk cerita tentang Adam, gimana awalnya Adam terus ketemu setan dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kenapa Pak Awan tadi itu di awal-awal surat yang turun awal-awal ini pendek-pendek. Bahkan bukan hanya suratnya, tapi ayatnya juga pendek-pendek. Ini sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada. Pendek-pendek dan ini juga dipelajari sama ulama itu. Kenapa kok surat yang awal turun pendek-pendek, yang kemudian yang belakangan baru panjang-panjang gitu. Dan ayatnya pun pendek-pendek.
Dan ini dijadikan dasar oleh ahli-ahli pendidikan supaya kalau pendidikan itu dalam Islam itu ada tadarruj ya, pentahapan. Jadi kalau ngomong ke anak-anak itu jangan ngomong yang panjang-panjang, ngomongnya pendek-pendek tapi sering banyak gitu. Nah, ini juga ayat-ayat yang turun di awal ini pendek-pendek banyak gitu. Kalau lihat jumlah suratnya jauh lebih banyak yang turun di Makkah ini dibanding yang turun di Madinah. Di Madinah itu Al-Baqarah itu sudah suratnya panjang, ayat-ayatnya juga panjang-panjang gitu. An-Nisa itu sudah bicara soal waris, wah itu panjang-panjang itu. Surat tentang utang piutang, wah panjang. Nah itu jangan di awal, nanti setelah ini kuat, gitu, baru ngomonginnya itu yang panjang-panjang. Jangan di awal-awal sudah panjang. Nah itu sampai ke situnya Al-Quran itu dijadikan menjadi petunjuk buat orang-orang ahli pendidikan, ahli-ahli itu. Ini kenapa kok pendek-pendek nih? Pertanyaan Pak Ahwat tadi itu juga itu pertanyaan yang diajukan oleh para ahli juga. Gitu. Dan itu jadi petunjuk yang model metodologinya Al-Quran. Awal pendek-pendek, terus nanti baru panjang itu nanti. Itu mungkin. Di Al-Baqarah itu juga panjang, tapi sebenarnya itu polanya juga ini ya, sangat menarik. Itu separuh dari, kan Al-Baqarah itu ada 286 ayat. Ayat 1 sampai 143, separuhnya itu bicara tentang pertama jenis-jenis manusia. Manusia itu ada orang yang beriman, orang yang kafir, munafik. Setelah itu bicara tentang kisah Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim, kisah Bani Israel. Nabi Adam itu adalah orang yang baik, tapi pernah salah, pernah kepleset. Nabi Ibrahim itu orang yang sukses, nggak ada celah, dan akhirnya sampai berbagai ujian sampai akhirnya jadi imam. Bani Israel, ya orang yang seperti itu gitu. Nah itu contoh-contoh orang yang jenis-jenis manusia yang nanti ini Nabi Adam begini, kalau pernah orang Bani Adam ini orang yang punya potensi besar, tapi punya potensi kepleset gitu lah. Nah, ini kalau kepleset kayak gini loh, Nabi Adam itu bertobat dan Allah akan sampaikan pada tujuannya. Nabi Ibrahim ini sukses gini, dan dia menjadi role model gitu ya. Kemudian Bani Israel, ini orang yang kebangetan gitu ya. Nah, baru nanti setelah itu bicara tentang 144 ke atas itu perpindahan dari Bani Israel ke umat Nabi Muhammad. Bahwa engkau ini sekarang yang jadi penggantinya gitu ya. Bahwa engkau ini adalah orang yang umat pertengahan yang akan menjadi khairul ummah dan seterusnya. Jadi pola-pola itu sangat menarik itu di Al-Quran. Jadi bukan hanya dari makna kata per kata tapi polanya gitu. Termasuk kita mempelajari ini kenapa turunnya setelah takwir gitu. Itu juga mengandung hikmah yang luar biasa. Wallahu a'lam. Wah. Itu Pak DKM. Ya, satu nuhun. Kita masih ada waktu 5 menit Pak, tapi kita kasih spare lah mungkin sekitar 8 menit lah Pak ya. Karena tadi ada yang berbisikin Pak. Mau keluar kota. Mau dinas katanya Pak. Udah pensiun juga masih dinas Pak. Masya Allah. Baik. Oh sudah tahu ya. Mau dinas ini. Ini mau dinas kemana ini? Baik Pak Arif kelihatannya udah buka-buka handphone. Enggak. Silakan Pak. Ini Pak Umar, seperti apa yang sampaikan Pak Umar tadi mengenai yang ketua DKM. Kenapa kok surat yang diturunkan? Ini kan berurutan sebenarnya ya. Jadi Allah mewahyukan kepada Rasul itu dari surat pertama menurut urutan turunnya ya, sampai 86 di Mekah, ya kan? 87 sampai 114 di Madinah. Jadi lebih banyak di Mekah kan, 87 surat. Di Madinah 28 surat, ya. Dan pertama di Madinah itu menurutnya memang paling panjang Al-Baqarah. Begitu di Madinah langsung Al-Baqarah 286 ayat. Ya itu memang apa yang namanya Pak Ketua DKI benar. Yang di Madinah di Mekah itu pendek-pendek ya kan. Bahkan ada yang paling pendek itu surat yang 3 itu kan. 3 ayat kan. Kausar. At-Takasur Al-Kausar dan satu lagi Takasur. Al-Kausar 3 ayat yang 3 surat yang pendek-pendek yang 3 ayat. Yeah. Itu yang nah, ini yang saya mau tanyakan Pak Ustaz. Kalau yang terakhir ini yang di ayat di surat terakhir di surat Al-A'la itu suhuf-suhuf itu maksudnya suhuf Ibrahim dan Musa itu suhuf itu ya lembaran-lembaran itu kan. Kalau di sini suhufi Ibrahim dan Musa kan. Jadi suhufnya itu lembaran-lembarannya petunjuknya itu ya. Betul ya, suhuf itu. Ya suhuf. Suhuf. Iya.
Kalau Pak Ustadz Asep suhuf itu Suhuf. suhuf lembaran-lembaran. Iya. Nah, yang lucunya memang yang sering disebut-sebut itu Nabi Musa terus. Kenapa itu Pak Umar? Kok Nabi Musa itu di dalam Al-Quran 125 kali, Nabi Isa 4 kali, Nabi 25 kali. Kenapa? Apa istimewa Nabi Musa? 125 kali. Ya, Terakhir Musa. ya maksud sebenarnya Allah yang Maha tahu ya. Iya. Tapi kalau kita coba menganalisa ya, pertama karena yang penentangan yang banyak dihadapi pada saat terutama di Madinah itu kan dari kelompok ahli kitab ya, yang Bani Israel, yang mereka itu ngakunya mengikuti Nabi Musa gitu. Sehingga ya disampaikan bahwa Nabi Muhammad ini, Al-Quran ini tahu betul gimana Nabi Musa gitu. Ceritanya Nabi Musa lebih tahu dari, kan sama gitu, apa yang kalau kamu benar-benar mempelajari Taurat yang benar, yang asli, ini akan sama gitu. Jadi berkaitan dengan objek dakwahnya pada saat itu, yang banyak ahli kitab, banyak Bani Israel yang sangat mengagungkan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim juga. Ya. Nabi Ibrahim, karena ini Ibrahim ini ngikuti Taurat loh. Ibrahim lebih dulu kok ngikutin. Sampai seperti itu gitu. Begitunya. Seolah-olah semua itu ngikuti Musa gitu. Nah, sehingga di sini banyak diceritakan Musa. Terus yang kedua, sifatnya Nabi Musa ini dan juga sifat Bani Israel ini kan banyak tanya, banyak ngomong lah gitu ya. Umat Nabi Musa dan Nabi Musa sendiri. Ya. Sampai jadi rasa keingintahuannya dan banyak sehingga dia banyak ngomong, banyak bicara, kalimullah gitu ya, Musa itu alaihi salam, sehingga karena banyak tanya, sehingga dari kisah itu banyak yang kemudian dimuat di sini juga gitu. Apa karena tidak Nabi Musa bisa langsung berbicara dengan Allah di Gunung Tursina? Lainnya kan dia langsung berbicara dengan Allah melalui seperti Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Hanya pada waktu Isra langsung dengan kepada Allah. Tapi kalau nabi-nabi lain kan melalui malaikat. Tapi kalau Nabi Musa langsung berbicara dengan Allah langsung ke Gunung Tursina. Bukan itu. Ada yang cerita klasik begini kok, ini klasik ceritanya. Ada seorang yang miskin, ingin kaya, gitu ya. Terus minta ke Nabi Musa. Ya Nabi, engkau kan kekasih Allah yang bisa apa saja. Saya ingin kaya. Terus Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina langsung meminta kepada Allah agar supaya orang itu diberi kekayaan benar itu. Gitu. Tapi kekayaan itu hanya berlaku untuk 1 tahun. Ini ceritanya panjang, berlaku 1 tahun. Setelah diberi kekayaan 1 tahun, terus orang itu terus langsung karena setelah itu mau miskin katanya. Setelah itu 1 tahun karena orang yang itu begitu kaya sedekah terus sampai sehingga lupa 1 tahun itu kelewat sampai terus lupa. Kelewat. Kok 1 tahun? Terus Nabi Musa bertanya kepada kenapa kok orang itu sudah 1 tahun begitu kaya katanya. Dan hanya 1 tahun karena orang itu sedekah. Jadi hubungannya dengan sedekah itu Bang Umar. Apa karena itu mungkin karena bisa berbicara langsung dengan Allah. Itu istimewa Nabi Musa. Ya sebenarnya Bukan itu. Nabi Musa itu kan juga sebenarnya melalui malaikat juga ya. Enggak pada waktu di Gunung Tursina katanya. Enggak, ya. Terus karena melalui perantara terus, ya sifatnya Nabi Musa atau Bani Israel itu kan pengen tahu wujudnya gitu. Ya. Jadi pengen ketemu gitu. Tapi nggak bisa. Nah, langsung Meledak ke gunung. meledak gitu ya. Dan aku nggak akan bisa. Tapi Nabi Muhammad ketemu langsung gitu. Jadi saya kira bukan karena itu, karena nabi-nabi yang lain juga berkomunikasi dengan Allah, terus ya baik melalui malaikat atau langsung ya. Terus iya, dan doa-doanya juga tanpa hijab juga ya. Nabi Soleh batu jadi onta gitu ya. Nabi Isa menghidupkan bahkan yang sudah mati hidup. Nabi Muhammad punya semua. Jadi ya saya kira kalau saya lebih cenderung kenapa kisah Nabi Musa itu banyak di Al-Quran ya karena yang dihadapi Nabi itu banyak orang-orang. Apa yang lebih kompleks mungkin?
ya salah satunya yang Lebih banyak melakukan perlawanan itu kan orang-orang ahli kitab Bani Israel gitu ya, yang dimana mereka ini menempatkan Musa itu tinggi gitu ya, sehingga di sini Al-Quran menjelaskan tentang kisah-kisah Nabi Musa bahwa sama loh, ini sama loh, yang disampaikan ini juga ada di sufi Musa dan Ibrahim, yang Musa dan Ibrahim itu simbol gitu ya. Musa itu dihormati, Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Jadi sebenarnya semua yang percaya kepada kitab harusnya sama Al-Quran juga percaya gitu, karena ini juga di situ gitu. Jadi satu simbolik gitu ya, Musa dan Ibrahim ini sebagai tokoh-tokoh yang sangat diagungkan, sangat dihormati oleh para ahli kitab, orang yang percaya pada kitab ini. Itu kenapa paling banyak itu Musa terus Ibrahim ini. yang dihormati oleh ahli kitab itu ya, Ya. untuk supaya itu termasuk dakwah dari Nabi Muhammad itu ya, Betul. menunjukkan bahwa ini kitab sebelumnya loh, Betul. Injil, Taurat, Zabur dan Injil seperti ini juga. Betul. Gitu. Ya itu salah satu metode dakwah itu kan kayak misalkan waktu perintah puasa itu kutiba alaikumusiyam kama Ya, kutiba alal ladzina min sebelumnya. qablikum. Ini dulu juga. Sebelumnya juga. Ketika kita dakwah ke satu daerah, misalnya satu orang, kita juga harus tahu ini gimana tradisinya. Gitu. Jangan frontal gitu. Baik, sementara mungkin majelis saya tutup dulu Pak. Kalau ada diskusi selanjutnya, maka jadi ini waktunya udah lewat 5 menit dari Deden ya. Kalau mau diskusi silakan dilanjutkan, tapi sementara ini majelis saya tutup dulu dengan penutup doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.